Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian. Jika kamu sedang mencari referensi tempat belajar pemrograman website dari dasar, ya, kamu semua sudah berada di tempat yang tepat. Saya akan memperkenalkan sebuah referensi website yang saya bikin belum lama ini, baru beberapa hari yang lalu. Beralamatnya di PemWeb ID. Ini inisial dari pemrograman web Indonesia. Teman-teman sekalian, di sini kamu semua bisa belajar pemrograman web dari dasar sekali ya, sampai nanti bisa membuat website dan sistem informasi yang bisa di-deploy atau bisa ditampilkan di publik gitu. Teman-teman sekalian, sebelum kita mulai, teman-teman semua pastikan ngeklik mengakses pemweb.id, kemudian juga mengklik icon ini, icon bar ini, kemudian teman-teman sekalian silahkan gabung di grup Facebook, grup event page PemWeb ID, kemudian join grup WhatsApp, Telegram group, Telegram channel untuk mendapatkan update artikel, kemudian juga di YouTube ya teman-teman sekalian. Jangan sampai melewatkan artikel pembelajaran kita semua, oke? Baik, kita mulai dari awal untuk teman-teman yang pemula sekali, yang baru belajar, yang baru mengenal tentang pemrograman web. Teman-teman sekalian bisa mengklik menu di sini belajar. Pertama kita HTML dulu ya. Nah, ini menu-menu yang lain mungkin masih belum aktif. Nanti secara bertahap admin akan melakukan update dan juga pengaktifan menu-menunya. Teman-teman sekalian boleh diklik HTML-nya. Teman-teman sekalian akan mendapatkan list di sini banyak sekali, nanti mungkin juga belum aktif beberapa, atau masih banyak yang belum aktif karena ini baru selesai dibuat beberapa hari yang lalu. Teman-teman sekalian bisa melakukan list belajar HTML ini secara bertahap. Kita mulai dari nomor 1. Baik teman-teman sekalian, di sini diuraikan mengenai latar belakang atau rangkuman latar belakang dokumen HTML, peranannya dalam pemrograman website. Jadi secara intinya teman-teman sekalian, bahwa kita harus mengetahui bagaimana arsitektur sebuah aplikasi yang berbasiskan website ini. Jadi teman-teman sekalian, secara umum gitu ya, aplikasi berbasis web berjalan di atas jaringan komputer, baik itu intranet ataupun internet koneksinya. Ini intranet itu privat ya, kalau internet itu publik yang bisa diakses dari manapun juga. Ketika teman-teman menggunakan browser, baik itu melalui smartphone dan juga laptop atau komputer, itu berarti kita sedang menggunakan aplikasi berbasis web. User atau kita sebagai pengguna melakukan interaksi dengan mengetikkan URL, kemudian juga mengklik enter, itu adalah melakukan request kepada server. Nah, server melakukan processing data sedemikian rupa dan juga di sana terkoneksi dengan database. Kemudian juga setelah selesai proses, server mengirim respon kepada browser untuk ditampilkan. Nah, browser ini berada pada sisi front end, kemudian juga server berada pada sisi back end. Jadi teman-teman sekalian, nanti akan muncul juga ada pemrograman khusus front end, pemrograman khusus back end, dan ada juga yang dikatakan dengan full stack developer, yaitu seorang yang bisa atau yang mampu melakukan pemrograman di sisi front end dan juga melakukan pemrograman di sisi back end. Baik teman-teman sekalian, ini harus kita pahami, HTML ini peranannya berada pada sisi front end ya. Jadi secara bertahap belajarnya dari sisi front end terlebih dahulu, kemudian nanti akan berlanjut kepada sisi server. Teman-teman sekalian, HTML ini disertai dengan elemen pemrograman yang lain, karena HTML ini sifatnya masih statis ya, belum dinamis, dan desainnya juga masih belum terlihat indah gitu ya. Nah, maka diperlukan nanti penyertanya yaitu CSS dan JavaScript. Jadi teman-teman sekalian, di sisi front end ini ada yang dinamakan dengan user interface dan user experience. Nah, HTML ini adalah user interface. Nah, untuk membuat tampilan atau melakukan desain tampilan untuk interaksi pengguna dengan aplikasi. Kemudian ada apa yang dinamakan user experience. User experience adalah pengalaman pengguna. Jadi interaksi pengguna itu dengan website akan lebih mudah, lebih nyaman dengan menggunakan pemrograman sisi user experience. Jadi pengalaman pengguna. Ini kaitannya dengan
dengan kelakuan dari aplikasinya ya. Untuk melakukan pemrograman di user experience biasanya terdapat apa yang dinamakan dengan bahasa pemrograman JavaScript. Jadi teman-teman sekalian, untuk mempelajari front end paling tidak kita harus mempelajari 3 bahasa ini ya, bahasa HTML, CSS, dan juga JavaScript. Itulah secara sekilas teman-teman sekalian sebagai fondasi atau hal yang fundamental yang harus kita ketahui ketika kita memulai belajar pemrograman berbasis web.